Sebagian besar dari kita mungkin mengira bahwa negara yang satu ini berada di kawasan Timur Tengah. Namun tahukah kamu, negara Islam yang berpenduduk hampir 100% Muslim ini ternyata termasuk salah satu negara di Afrika Utara. Negara yang terkenal dengan kekayaan budaya dan keramahan penduduknya ini, bahkan diakui sebagai salah satu negara paling indah di bagian barat benua Afrika, oleh banyak pengunjung yang datang dari berbagai penjuru dunia. Berdaulat dan merdeka pada 2 Maret 1956, negara yang beribu kota di kota Rabat ini merupakan negara monarki konstitusional parlementer, dengan jumlah provinsi sekitar 62 provinsi dan 13 prefektur, serta beberapa pulau yang tersebar di wilayahnya. Negara ini terletak di ujung barat Laut Afrika dan ujung benua Eropa, yang secara geografis berbatasan dengan Laut Mediterania di utara, Samudra Atlantik di barat, Aljazair di timur, dan Sahara Barat di selatan. Memiliki nama lengkap Kingdom of Morocco atau Kerajaan Maroko, adalah nama resmi dari negara Maroko yang merupakan negara Muslim tertua di benua Afrika, dengan luas wilayah sekitar 446.500 km persegi yang terdiri dari daratan, dan garis pantai lebih dari 3.500 km di sepanjang Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Berdasarkan etnisnya, penduduk Maroko dibagi menjadi dua suku utama, yaitu Berber dan Arab. Sementara etnis minoritas di negara ini antara lain suku Gnawa, warga kulit putih Maroko, Yahudi, dan Afrika Sub-Sahara. Dengan jumlah populasi pada Januari 2025 sekitar 38,5 juta jiwa, hampir seluruh penduduk di Maroko merupakan pemeluk agama Islam. Jumlah Muslim di Maroko ini bisa mencapai 99% lebih, sedangkan kurang dari 1% sisanya adalah Kristen, Yahudi, dan Bahai. Bahkan, bagi seluruh penduduk Maroko, Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga menjadi pondasi dalam budaya, hukum, dan kehidupan sosial mereka. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keramahan, serta rasa hormat, begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak heran jika banyak wisatawan asing yang kerap disambut dengan hangat, bahkan diperlakukan layaknya keluarga sendiri. Untuk bahasa, secara resmi Maroko menggunakan bahasa Berber, sebuah bahasa Tamazight yang dikembangkan dan ditulis berdasarkan penggabungan tiga bahasa yaitu Tashelhit, Central Atlas Tamazight, dan Tarifit. Selain berbahasa Berber, banyak juga penduduk Maroko yang fasih berbahasa Arab, Inggris, dan Perancis. Sedangkan mata uang resmi yang digunakan adalah dirham Maroko dengan kode mat, dan untuk nilai tukar 1 dirham Maroko saat ini adalah setara dengan Rp1.780. Pada era kuno, Maroko sempat mengalami gelombang penjajahan termasuk dari bangsa Fenisia, Kartago, Romawi, Vandal, dan Bizantium. Tetapi dengan kedatangan Islam, Maroko berhasil mengembangkan negara merdeka yang mampu menahan kekuatan para penjajah. Dalam sejarahnya, Maroko memegang peran penting terhadap penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara. Negeri ini juga menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah Spanyol dan Eropa. Menurut sebagian besar catatan sejarah, pada awalnya Islam masuk ke Maroko pada sekitar abad ke-7 melalui penaklukan oleh Bani Umayyah, yang dipimpin oleh seorang jenderal Muslim yang bernama Uqbah ibnu Nafi. Sejak itu Islam mulai menyebar dan diterima secara perlahan oleh suku Berber yang merupakan penduduk asli Maroko, dan terus berkembang dan bertahan hingga hari ini. Secara sosial, masyarakat Maroko terkenal dengan keramahannya. Budaya mereka kaya akan tradisi dan adat istiadat, termasuk musik dan tarian tradisional. Musik dan tarian di Maroko sangat kaya dan beragam, mencerminkan perpaduan budaya Arab, Berber, Andalusia, dan pengaruh lainnya seperti Afrika dan Eropa. Musik dan tarian tradisional ini seringkali terkait erat dengan wilayah tertentu, dan acara-acara khusus seperti pernikahan atau pesta rakyat. Makanan khas Maroko juga sangat beragam dengan hidangan-hidangan seperti chous-chous, yaitu hidangan berupa butiran gandum yang dikukus dan disajikan dengan daging ayam, domba atau sapi, lengkap dengan sayuran dan saus kaya rempah. Selain itu ada juga harira,
yaitu sup kental yang sangat populer di Maroko, terutama selama bulan Ramadan. Hidangan ini terbuat dari tomat, lentil dan daging, dengan rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, dan kacang Arab. Negara yang dijuluki negeri Maghribi atau negeri matahari terbenam ini, diakui sebagai salah satu negara paling indah di bagian barat benua Afrika, oleh banyak wisatawan yang datang dari berbagai penjuru dunia. Keindahan negara Maroko terutama arsitektur bangunannya, bisa dibilang sangat menakjubkan. Arsitektur Maroko terkenal dengan perpaduan unik antara elemen Moor, Islam dan Berber, yang menciptakan gaya yang khas dan kaya akan ornamen. Ornamen-ornamen seperti ubin zelik, lengkungan tapal kuda, ukiran kayu, dan kaligrafi Arab, menghiasi bangunan-bangunan di Maroko, baik interior maupun eksteriornya. Terkenal dengan perairan yang luas, dikelilingi pasir halus dan beberapa pulau dengan pantai eksotis, menjadikan Maroko sebagai salah satu tujuan untuk aktivitas populer seperti berenang, berselancar, memancing dan berlayar. Jernihnya air laut dengan berbagai jenis ikan, serta terumbu karang yang beraneka ragam, selalu menarik perhatian para penyelam untuk menjelajahi keindahan alam bawah lautnya. Harta karun benua hitam ini benar-benar akan membuat siapa saja takjub dan terkesan melihatnya. Selain keindahan alam bawah laut, Maroko juga menyimpan beberapa tempat wisata daratan yang tak kalah menariknya. Salah satunya adalah Chefchaouen, kota unik dengan rumah-rumah berwarna biru di lereng gunung dan gang-gang sempit berliku. Kota ini adalah surga bagi pejalan kaki untuk menjelajahi sisi lain Maroko, dan tempat yang sempurna untuk berbaur dengan penduduk setempat, sambil menikmati hidangan khas yang menggugah selera. Kota ini menawarkan suasana tenang dan santai serta pemandangan yang menawan, memberikan daya tarik tersendiri dan menciptakan suasana unik yang mungkin tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selain itu ada juga pegunungan Rif, wisata alam tak jauh dari kota Chefchaouen dengan panorama yang menyejukkan. Hamparan hijau subur, hutan, lembah dan ngarai, menjadikan pegunungan ini sebagai destinasi favorit bagi banyak wisatawan. Bagi penggemar sejarah, kamu bisa mengunjungi Bab Mansur, sebuah gerbang monumental yang megah peninggalan era kejayaan Meknes, yang pernah menjadi ibu kota Maroko, serta Volubilis, salah satu situs bersejarah berupa reruntuhan era Romawi, yang berada di puncak bukit dekat kota Meknes. Maroko juga memiliki beberapa tempat wisata religi bernuansa Islami yang menarik. Di antaranya adalah Masjid Hassan II di kota Casablanca, salah satu masjid terbesar di dunia yang menjadi simbol penting aspek keagamaan di Maroko. Arsitekturnya yang megah menggabungkan gaya Islam dengan sentuhan modern, lengkap dengan menara kubah setinggi 210 meter, serta mampu menampung 25.000 jamaah di dalam masjid dan 80.000 jamaah di halamannya. Menurut data statistik pariwisata, Maroko mencatat rekor baru dengan menerima 17,4 juta wisatawan internasional pada tahun 2024, yang menghasilkan lebih dari 10 miliar dolar AS dan mampu menyerap sekitar 46,3% dari total angkatan kerja. Ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, dan menjadikan Maroko sebagai tujuan wisata terkemuka di Afrika. Sebagai negara Islam, aturan yang diterapkan di negara ini merujuk pada hukum-hukum Islam, termasuk aturan mengenai alkohol. Konsumsi alkohol di Maroko dilarang keras, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan dan berlisensi seperti hotel, bar, atau restoran. Selain itu, pakaian yang sopan dan etika yang baik juga harus diperhatikan saat mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Berpakaianlah yang sopan tanpa terlihat berlebihan, terutama bagi wanita, dan hormati tempat-tempat yang dianggap keramat atau bersejarah seperti tempat ibadah atau masjid. Secara keseluruhan, Maroko merupakan negara menarik di Afrika yang menawarkan kombinasi keindahan alam yang menakjubkan, arsitektur yang menawan, dan keramahan penduduk yang tulus, menjadikan negara ini sebagai salah satu destinasi yang patut dipertimbangkan untuk kamu kunjungi. Selain sektor pariwisata yang menjadi andalan perekonomian Maroko, kegiatan ekspor di sektor perikanan juga menjadi salah satu pendapatan penting negara ini. Maroko merupakan pasar ikan terbesar di Afrika yang berfokus pada penangkapan dan ekspor spesies ikan bernilai tinggi, seperti ikan sarden, tenggiri, hake, witing, sole dan pandora.
Dari total produk perikanan dan makanan laut termasuk filet ikan beku yang diekspor oleh Maroko pada tahun 2023, negara ini berhasil memperoleh pemasukan hampir 47 miliar dolar AS. Sedangkan untuk pemasukan dari sektor pertanian, Maroko menghasilkan sekitar hampir 15% dari PDB dan menyerap sekitar 29,6% dari total angkatan kerja. Produksi tanaman Maroko menghasilkan berbagai macam, termasuk gandum, gula, kentang, tomat, jeruk, dan zaitun. Gandum adalah tanaman utama di negara ini, yang diproduksi di banyak wilayah di Maroko. Di samping itu, Maroko juga dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Meskipun tidak dalam skala besar seperti beberapa negara lain di Asia, orang-orang Maroko memiliki tradisi penggunaan rempah-rempah yang kuat dalam masakan, maupun pengobatan tradisional. Bagi kamu yang ingin mengunjungi negara ini, Maroko dapat dijangkau dengan penerbangan melalui transit atau hub di beberapa negara, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Turki. Sebab hingga saat ini belum ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Maroko maupun sebaliknya. Biaya penerbangan tentunya akan bervariasi, mulai dari 7,5 juta rupiah per orang sekali jalan, tergantung dari jenis maskapai, tempat transit, dan juga periode perjalanan. Menariknya, Maroko menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan wisata selama 30 hari bagi banyak negara. Khusus untuk warga negara Indonesia bahkan diberikan keistimewaan bebas visa yang lebih panjang, yaitu mencapai masa tinggal selama 90 hari. Hubungan negara Indonesia dan negara Maroko memang bisa dibilang spesial. Meski terbentang jarak sepertiga lingkaran bumi, namun hubungan persahabatan kedua negara ini sudah terjalin lebih dari setengah abad. Selain itu juga, ternyata Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, merupakan presiden pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke negeri Maghribi ini. Oleh sebab itu Raja Muhammad V yang saat itu memimpin Maroko memberikan penghargaan kepada Presiden Soekarno, dengan menggunakan namanya sebagai nama jalan di salah satu jalan di ibu kota Rabat. Sebagai balasannya, Indonesia menggunakan nama salah satu kota di Maroko yaitu Casablanca, sebagai nama jalan di ibu kota Jakarta, tepatnya di kawasan Jakarta Selatan. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.